Selamat pagi dan selamat hari Minggu juga ya. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Frida percaya pasti adik-adik dalam keadaan yang luar biasa. Yeay. Nah, adik-adik, kita bertemu lagi ya di ibadah online Sekolah Minggu Bogor City Blessing. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti Kak Frida berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami dapat mengikuti ibadah online Sekolah Minggu kembali. Tuhan, ajar kami untuk sungguh-sungguh memuji Engkau, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, dalam 2 bulan terakhir, yaitu bulan Juli dan Agustus, karakter yang kita pelajari adalah karakter rajin. Sudah banyak tokoh-tokoh yang kalian pelajari ya. Rajin seperti Bapak Paulus memberitakan firman Tuhan. Rajin seperti Ibu Dorcas menolong orang lain. Rajin seperti Bapak Elia yang melakukan tugasnya sampai selesai. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus rajin nih dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kak Frida ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Yuk, kita siapkan hati kita, pikiran kita, sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Selamat pagi adik-adik, hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kak Darlin akan dibantu diiringi oleh Kak Jerel. Nah, ikuti Kak Darlin ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hati kita, tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau menyembah Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora,
Adik-adik, kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, supaya setiap firman yang dibagikan bisa kami mengerti. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi mendengarkan firman Tuhan. Diambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ini adalah sebuah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Kita belajar mengenai kerajinan dari judul yang bernama Perumpamaan tentang Hakim yang tak benar. Tapi kita bukan belajar dari seorang hakim ini. Kita belajar dari seorang janda yang dihadapi oleh hakim yang tak benar ini. Oke. Bagaimana ceritanya? Yuk, kita lihat. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Pada suatu hari di sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Saya adalah seorang hakim. Kalau zaman sekarang terkenal dengan Hotman Paris, maka saya ada Kulman London, hakim terkenal saat ini yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Saya tidak kenal Tuhan. Saya orangnya tegas. Saya akan membela yang membayar. Semua perkara yang saya bela bisa menang. Nggak ada tuh. Yang perkara orang miskin saya bela, itu bisa dihitung sebagai untuk sosial saja. Tapi tidak semua saya terima. Saya adalah seorang hakim yang selalu menang perkara. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu untuk berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Sudah 2 kali sebagai seorang janda yang mempunyai masalah yang berat hanya bisa diselesaikan dengan pengadilan. Dan sudah 2 kali ini saya pergi kepada hakim yang terkenal lalim itu, yang tidak kenal Tuhan. Tapi 2 kali pula saya ditolak. Pertama, saya diusir. Kedua, ketika saya ketok pintu rumahnya, dia tidak membukakan pintu. Tetapi hakim itu selalu menolak janda itu. Bagaimana perkara saya bisa dibela? Siapa lagi yang membela? Tidak punya uang. Harapan saya hanya kepada hakim itu. Tapi apa daya, dia tidak mau menangani perkara saya. Dan janda itu tidak pernah lelah mendatangi hakim tersebut. Dia terus meminta bantuan hakim tersebut. Tapi saya tidak bosan. Saya harus berjuang. Suami saya sudah meninggal. Saya tinggal seorang diri. Anak saya juga sudah entah pergi kemana. Hanya hakim itu harapan saya. Saya harus datang lagi. Karena ia yakin bahwa hakim itu bisa membela haknya. Berapapun dia menolak saya akan datangin. Sampai dia mau menangani perkara saya. Lalu hakim itu berpikir dalam hatinya, Pusing. Saya dirongrong oleh seorang janda miskin. Minta membela perkara dia. Pasti kecil bayarannya. Tapi dia tidak menyerah. Saya sudah tolak beberapa kali.
bahkan saya usir, masih aja datang lagi. Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini sangat menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia tidak datang terus ke sini. Udahlah, saya akan bela perkara dia, supaya dia tidak mengganggu hidup saya. Saya seorang hakim yang sangat terkenal. Masa diganggu oleh seorang janda? Saya akan bela deh. Bukan karena saya kasihan sama dia, tapi karena saya kesal. Akhirnya, hakim itu memenangani perkara saya. Dia mau membela saya. Saya punya hutang yang sangat besar. Kalau bukan dia yang membela, mungkin saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Dia hakim yang terkenal. Walaupun dia tidak kenal Tuhan, saya tidak bosan untuk datang kepada dia. Karena dialah harapan satu-satunya. Hari ini aku peroleh kabar, dia memenangani perkara saya. Puji Tuhan. Saya mau katakan, jangan bosan-bosan untuk meminta tolong. Hasilnya pasti ada. Kemudian Yesus berkata, "Jika hakim yang jahat dapat dijatuhkan seperti itu, bukankah menurutmu Tuhan yang mengasihimu akan memberikan keadilan kepada umat-Nya yang memohon padanya siang dan malam? Ya, dia akan menjawab dengan cepat." Nah, adik-adik, ceritanya bagaimana? Seru kan ya? Tuhan Yesus menutup perumpamaan ini dengan mengatakan, apalagi Bapamu di surga yang mengasihi kamu, pasti dia akan menjawab setiap doamu, permintaanmu. Seperti ayat hafalan kita, Matius 7 ayat 8a. Matius 7 ayat 8a. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Oke? Aktivitas kita minggu ini adalah membuat topi bisa dipakai buat kemerdekaan Republik Indonesia besok. Alat yang dibutuhkan dan bahan-bahannya adalah selembar kertas karton ukuran 30 x 20 cm. Bisa juga dari karton besar dipotong, atau dari buku gambar kalian ambil selembar, potong. Kemudian ada karet gelang 3 buah, ada lem, ada gunting. Itu yang kita butuhkan, dan juga pulpen untuk kita gambar pola dan sebagainya. Oke. Kita buat pola seperti ini. Kemudian kita gunting ya. Gunting. Nah, dia akan seperti ini polanya. Jadilah seperti ini. Nah, 2 bendera di tengah. Kemudian untuk menguatkan benderanya, kita tempel di belakangnya, kasih penguat karton bekas guntingan tadi supaya kuat. Kemudian kita kasih warna. Sini bendera merah putih, dia akan jadi seperti ini ya. Nah, pola-polanya. Kemudian kita tinggal pasang karetnya, akan jadi seperti ini. Dan jadilah topi untuk HUT kemerdekaan RI ke-75. Ini pola-pola ini bisa kalian warnain, gambar sendiri. Tema kita rajin. Oke, selamat mengerjakannya. Pasti bisa. Adik-adik, itulah firman Tuhan kita hari ini, yaitu tentang janda dan hakim.
Kita dapat mencontoh karakter rajin dari ibu janda tersebut ya. Ibu janda tersebut datang terus kepada Pak Hakim tanpa bosan untuk meminta tolong. Sampai akhirnya ibu janda itu mendapatkan pertolongan dari hakim tersebut. Wow, mari kita terus menjadi anak-anak yang rajin. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk melihat aktivitas-aktivitas yang telah dikerjakan oleh kalian semua minggu lalu, yaitu membuat boneka tangan. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35b adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35b. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul Rasul 20 20 ayat ayat 35b. 35b Lebih berbahagia lebih hadiah memberi berbagi daripada daripada menerima. menerima. Kisah Cak Para Rasul bahasa lucu 20 20 ayat ayat 35b B adalah ada ya lebih lebih berbahagia supaya dia memberi berbagi daripada pada menerima. emak. Amin. Amin. Adik-adik, apakah kalian masih ingat lagu karakter rajin? Supaya kita tetap ingat, kita nyanyikan lagi yuk. Adik-adik, itulah ibadah online kita pada hari ini. Sebelum selesai, mari kita berdoa lagi ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami dapat memuji Engkau, menyembah Engkau, dan kami juga dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau tolong kami untuk menjadi anak-anak yang rajin. Dalam nama Yesus, amin. Nah, sebelum kita berpisah adik-adik, Kak Frida mau ingatkan satu hal ya. Besok tanggal 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Besok hari Senin tanggal 17 Agustus adalah hari proklamasi kemerdekaan negara kita, yaitu Republik Indonesia. Sampai jumpa dan merdeka!